Hai, welcome to Artocles. Mencintai diri sendiri ternyata bikin kita memahami bahwa tidak perlu jadi sempurna untuk menjadi pribadi yang baik. Terima diri apa adanya sudah bentuk rasa bersyukur. Mari mengenal lebih dekat kepada Mahdi Bakhloti yang lahir pada tahun 1976 dan merupakan anak sulung dari 3 bersaudara yang tinggal di kota Faks, negara Tunisia. Mahdi bekerja bidang perbankan dan terbilang mapan serta matang dalam keuangan. Dia juga terkenal sebagai perayu serta penggoda ulung. Hampir semua golongan wanita pernah dikencani dan dipacari, dari yang profesinya sebagai direktur perusahaan tembaga, penari klub malam, pedagang gorengan sampai asisten rumah tangga. Kalau kata orang segala jenis betina udah pernah diicip asal jangan kambing betina. Emang sih dari cara bicara serta tatapannya aja sanggup bikin wanita manapun kejang-kejang sampai bebui jika berada di samping Mahdi yang sejuk. Makanya gak heran ya sejak tahun 2006 sampai 2017 lelaki bertelinga 2 tersebut sudah menikah sebanyak 6 kali. Ya mungkin mikir harus banyaklah perempuan yang berkesempatan memiliki dirinya, sampai di pertengahan 2018 kembali jadi duda yang tidak membuatnya menyesal, karena itu artinya ada kesempatan mencari wanita yang lebih segar lagi meskipun kala itu usianya sudah 42 tahun. Nah, ibunya Mahdi bernama Riba tinggal bersama suami barunya, yaitu Benaya Katata. Jadi ini adalah ayah tiri Mahdi. Pak Benaya dan Bu Riba baru menikah pada April 2014, tinggal sekitar 5 km dari kediaman putranya tersebut. Tapi Pak Benaya dan Mahdi hubungannya kurang akrab, karena yaitu tadi Mahdi dianggap terlalu playboy dan suka mempermainkan hati perempuan. Dia sering berbohong mengenai harta dan keuangannya supaya bisa menjerat wanita dari kalangan atas hanya untuk diicip atau dinikahin 1-2 tahun lalu setelahnya dicerai. Ibunya Mahdi juga gak suka dengan sifat tersebut karena kesannya merendahkan wanita. Sampai kemudian Riba pun meninggal pada tahun 2017 hingga Benaya tinggal sendiri dan sering terjadi percekcokan dengan putra tirinya sebab Mahdi suka ngancem akan menjual rumah yang ditempati Benaya mengingat ada uang mendiang mamanya juga waktu membangun tempat tersebut. Pokoknya ya perselisihan kedua pria ini udah diketahui semua orang yang enak banget untuk ditonton. Kita juga gitu ya, kalau ada tetangga yang berantem kan gak berani melerai, di videoin aja. Bulan September 2018, Mahdi coba mendekati seorang wanita bernama Fatin Komarti yang berprofesi sebagai pelukis serta pekerja seni yang ada di Museum Darjiloli. Fatin ini cantik banget dan berkelas, bahkan di usia kepala 3, dia masih memilih untuk sendiri dan jarang bergaul sama laki-laki. Awalnya kenal dengan Mahdi pada sebuah event pameran. Pria tersebut mulai membeli beberapa patung Nordik hingga berhasil mengajak makan malam serta kencan di sebuah restoran hotel mewah. Kenyataannya emang benar bahwa mulut manis serta karisma yang dimiliki Mahdi itu magnetnya kuat banget. Bahkan Fatin yang terbilang susah dirayu aja lama-kelamaan jadi kepikiran sama banker tersebut. Dia mulai nyari tahu segala hal mengenai Mahdi dari sosial media dan akhirnya tahu bahwa lelaki itu merupakan duda tanpa anak. Makanya mulai tanya-tanya kenapa bisa cerai. Alasan yang diucapkan oleh Mahdi sih karena mantan istri-istrinya semua cewek matre, pada pura-pura cinta lalu ngabisin harta dan kabur dengan pria lain yang lebih muda. Pokoknya pria tersebut pakai drama sedih-sedihan nyeritainnya yang bikin Fatin ngerasa iba dan ingin segera memeluk tubuh Mahdi. Mereka pun resmi pacaran kemudian tunangan saat Valentine di bulan Februari 2019. Fatin yang masih punya tanggungan ibu serta 4 orang adiknya, 2 adik pengangguran dan 2 masih kuliah di kota Monastir. Dia ngerasa bahwa Mahdi adalah sosok yang dicarinya selama ini, bukan hanya karena tampan serta romantis, namun bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Di antaranya untuk bikin galeri sendiri supaya nggak numpang terus di museum milik Pak Wali Kota. Dia juga kepengen bisa beli rumah di kampung halaman supaya ibu serta adik-adiknya nggak numpang terus di rumah saudara. Kalau dibilang aji mumpung
untung ya wajarlah, namanya juga pasangan. Bahkan kemudian Fatin mengajak Mahdi liburan Eropa ke Jerman dan Finlandia untuk membuktikan cintanya. Semua diwujudkan yang bikin perempuan itu makin yakin bahwa dia sangat berharga dan calon suami akan memenuhi segala permintaannya. Bahkan saat Fatin bercerita hal ini pada mamanya, langsung pada girang. Mamanya juga nggak bisa nahan mulut, segera cerita pada semua tetangga di monastir bahwa hidup putrinya sekarang seperti Cinderella yang bertemu pangeran tampan, romantis, serta kaya raya yang siap menghadiahkan istana dan singgasana bagi keluarga Kamarti. Beberapa hari menjelang pernikahan, ternyata Fatin dihubungin sama ayah mertuanya yaitu Pak Benaya yang mengatakan jangan terlalu banyak ngarep dari Mahdi mengenai harta karena sebenarnya dia itu pelit. Dari dulu udah banyak cewek yang tergoda serta terbuai karena diiming-imingin bakal dapat kekayaan melimpah setelah kawin. Nyatanya nggak dapet apa-apa, malah Mahdi yang bisa nyicipin kesucian mereka semua. Mau nuntut cerai, lah Mahdi mana peduli, lawang niatannya cuma mau enak-enak doang. Makanya seandainya Fatin niat berumah tangga dengan baik, ya jangan harap apa-apa, jalani saja dan jaga rumah tangganya dengan baik. Tapi wajib dipikir-pikir dulu. Ya ceklah sekali-kali handphone calon suaminya, apa yakin dia nggak pernah chattingan sama wanita lain? Kalau emang aman-aman aja ya silahkan menikah. Hal ini sempat juga diceritakan oleh Fatin kepada Mahdi yang bikin pria tersebut ngamuk. Dia datengin rumah ayah tirinya dan dipukul pakai botol kaca. Nampaknya Fatin yakin kok dengan Mahdi karena lelaki itu janji akan membelikan rumah bagi ibu mertua sebagai mas kawin mereka. Tapi entar aja ya sehabis nikah. Sebagai jaminannya, kemudian pria tersebut memberikan surat tanah yang ada di luar kota, tepatnya di wilayah Hamamet. Pegang aja ini dokumen supaya Fatin lebih percaya. Hal ini pun bikin mereka akhirnya resmi menikah pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 dengan acara yang sangat meriah. Saat itu usia Mahdi 43 dan istrinya 31 tahun. Kenyataannya pada malam pertama Fatin beralasan kurang enak badan, makanya nggak bisa melayani suaminya yang udah kepengen banget belah durian. Mereka cuma saling peluk dan hal ini berlanjut lagi di beberapa malam setelahnya. Ada aja alasan yang bikin Mahdi kesel meskipun nggak bisa berkata apa-apa saat istrinya ngomong sedang datang bulan. Seminggu kemudian justru Fatin menuntut sang suami untuk segera merealisasikan apa yang menjadi janjinya. Paling enggak maju satu langkah dulu, misalnya mulai cari-cari perumahan yang akan dibeli untuk mamanya, cek lokasi kek atau apalah, yang penting obrolin, jangan diem-diem baik. Tapi Mahdi cuma melengos setiap kali Fatin membicarakan hal tersebut dan mulai bilang bahwa istrinya sama aja dengan mantan-mantan terdahulu yang mikirnya cuma duit dan harta. Gak ada bedanya, matre, isi otaknya hanya uang tanpa mikirin kebutuhan sang suami. Namun wanita itu bilang justru dia gak mau seperti mantan-mantan Mahdi terdahulu yang habis manis sepah dibuang. Lagian itu kan mas kawin sesuai janji, kudu dipenuhi. Mahdi menolak dan tetap minta jatah dulu sebelum ngomongin rumah baru. Bahkan kemudian menolak permintaan istrinya yang nuntut bulan madu keliling Eropa karena belum pernah dicocol sama sekali. Hal ini bikin ragu karena Fatin merasa sebagai wanita pintar, dia harus bisa menggaransi diri akan dapat banyak harta sebelum memberi kesuciannya. Masalahnya semakin hari semakin yakin bahwa Mahdi akan meninggalkan dia kalau udah nyicip keperawanannya. Lawang tiap saat yang dituntut urusan ranjang terus, gak ada ngomongin hal lain. Bahkan saat Fatin bilang ibunya lagi sakit di monastir, si Mahdi cuma bilang, oh, dan banyak hal lain yang harusnya didiskusikan serius sebagai suami istri, tapi kayak gak dipedulikan. Kepengen ngajak ngamar terus namun ditolak. Hingga pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 lelaki itu kelepasan dan menampar wajah Fatin karena nggak mau memuaskan hasratnya. Istrinya melawan dan menguak fakta bahwa surat tanah yang pernah dikasih ke Fatin ternyata palsu. Mahdi nggak pernah punya tanah di Hamamet, kenapa harus berbohong? Pokoknya wujudkan dulu ya janjinya untuk beliin rumah. Habis itu baru pernikahan ini akan berjalan sesuai keinginan, sah sebagai pasangan, punya anak dan hidup bahagia sampai tua, happily ever after. Yuk beliin rumah buat mamanya. Mahdi bilang Fatin mah ribet, nggak usah bercumbu pun nggak apa-apa, berisik. Statusnya sekarang kan udah jadi suami, masa pakai ditahan-tahan mau begituan. Emangnya Fatin nggak kepengen juga? Pada minggu pagi tanggal 30 Juni 2019, Fatin mendatangi rumah mertuanya dan ngobrol banyak pada Pak Benaya sambil nangis. Sebab yakin apa yang dikatakan oleh pria tua itu tempo hari ada benarnya. Dia khawatir dan bingung sebab ngerasa rumah tangganya udah hancur meskipun baru seumur jagung. Pak Benaya ngasih ide supaya menantunya kirim pesan lah pada Mahdi dengan ancaman akan ngasih keperawanannya pada pria lain. Kalau emang Mahdi sayang dan cinta pasti akan dilarang. Kalau cuek ya kemungkinan besar
pikir emang modus doang kawinnya. Setelah dikirim pesan begitu, ternyata sang suami bilang, mana mungkin kamu mau melayani laki-laki lain, cuma ngancem aja kan, belum tentu ada cowok lain sekarang yang mau sama kamu. Perempuan itu makin emosi dan menyuruh mertuanya cari laki-laki untuk diajak kencan supaya difoto dan videoin sebagai bukti kepada Mahdi dirinya nggak main-main. Kata Pak Benaya, kalau cuma buat bukti begitu ya mendingan ama dia aja, toh bukan bapak kandung Mahdi. Tanpa pikir panjang, di sore harinya Fatin pun panas-panasan sambil guling-gulingan bareng ayah mertua dengan nafas yang terengah-engah. Awalnya sih cuma mau bikin video dan foto ala-ala seperti sedang begituan, malah bablas dua-duanya, kebanyakan main beneran daripada ngambil videonya. Tentu dong malamnya Mahdi kaget setelah mendapat kiriman video tersebut. Bahkan istrinya cuek sesampai di rumah. Nah ternyata baik Fatin dan Pak Benaya bikin videonya itu cukup berani supaya Mahdi yakin bahwa mereka beneran melakukan tercela. Tentu aja lelaki itu langsung naik pitam karena tahu istrinya sudah tidak suci lagi sebab keburu ditenggak sama bapak tiri. Fatin teriak, "Kau kira aku gak ada yang mau? Kau kira aku main-main? Kau kan emang gak ada otak. Sekarang beliin dulu rumah baru sesuai janji dan akan saya layanin kamu selayaknya suami." Mahdi ngamuk karena nggak mau dapat bekasan. Dia langsung menuju kediaman ayahnya sekitar pukul 11 malam. Yang begitu bertemu Benaya segera dikasih tamparan, tendangan, dan terakhir cabikan dengan menggunakan pisau berburu yang selama ini tersimpan dalam mobilnya. Cemburu merajai pikiran sampai nggak peduli meski tetangga udah muncul menarik tubuhnya supaya menjauhi Benaya. Tetap dia hajar lelaki tua itu hingga si ayah tiri tersebut menghembuskan nafas terakhir di rumahnya sendiri di usia yang ke-64 tahun. Kepada pihak kepolisian, Mahdi mengaku kesal, makanya rela berbuat nekat kepada Benaya yang semenjak dulu sudah menjadi musuhnya, dan sekarang malah dia yang menelan kesucian istrinya. Gimana nggak marah, soalnya selama 3 minggu pernikahan mereka bersusah payah loh untuk ngajakin bermesraan. Tiba-tiba istrinya tega begitu sama ayah mertua. Fatin malah beralasan omongan suaminya yang memicu kenekatan berbuat hal tersebut. Disuruh silakan lakukan sama pria lain kalau ada yang mau. Buktinya masih ada kan yang mau. Lagian kenapa sih susah banget wujudkan janjinya beliin rumah, padahal itu harusnya mas kawin sebelum nikah. Mahdi bilang ya duitnya belum ada sekarang. Dibilang setelah kawin, tapi bukan hitungan hari atau minggu juga. Mikir dong, dikira beli rumah kayak beli tempe, tinggal narik duit dari kantong seenak jidat. Sang pengacara Elhani mengatakan senjata yang digunakan oleh kliennya emang udah lama ya berada dalam mobil, sebab dulu Mahdi hobinya berburu. Namun dapat dipastikan kejahatan yang dilakukan adalah bentuk amarah, sebab Fatin telah melakukan hal yang tidak terpuji bersama ayah mertua. Ayo di sini siapa yang kalau sang istri begitu sama ayahnya tapi nggak marah? Wajar kan marah? Jadi hitungannya harusnya sih bukan kriminal terencana melainkan spontan. Uhui. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, akhirnya Mahdi Bokhluti dinyatakan bersalah atas perenggutan nyawa sang ayah tiri sebagai tuntutan kejahatan tingkat 2. Lelaki berusia 43 tahun itu pun dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Sementara 3 minggu kemudian, Fatin Kamarti juga terkena vonis 4 bulan kurungan atas perbuatan tercelanya dengan Benaya. Keluarga Mahdi yang menuntutnya dengan bukti video yang pernah dikirim kepada lelaki tersebut. Pasangan ini pun resmi bercerai pada bulan Agustus 2022 dan Mahdi tidak memberi harta gono sedikit pun dengan alasan perselingkuhan. Rumah besarnya diberikan pada kedua adiknya. Bagaimana menurut kamu? Apa kemungkinan Mahdi cuma mau ngicip kesucian Fatin aja, makanya sempat ngasih surat tanah palsu sebagai jaminan akan dibeliin rumah? Dan wajarkah jika seorang suami nggak dikasih jatah oleh istrinya sejak malam pertama? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.